Pemirsa, Tiongkok saat ini terlihat semakin gencar untuk mengejar Amerika Serikat, terkhusus di bidang teknologi. Negeri panda ini bahkan rela menggelontorkan investasi besar-besaran untuk mendominasi teknologi canggih dunia. Pada bulan April lalu, seorang mantan penasihat keamanan nasional untuk Wakil Presiden Amerika Serikat, John Hanna, memperingatkan Amerika Serikat akan kemampuan teknologi Tiongkok yang semakin maju berkembang. Ia juga menyebutkan bahwa strategi Tiongkok benar-benar bertujuan untuk mengganggu dan menghancurkan kemampuan Amerika Serikat, khususnya di ruang angkasa. Menurutnya, salah satu domain yang paling diperebutkan pada saat perang di masa depan adalah ruang angkasa. Sehingga apabila Tiongkok mampu mengendalikan angkasa dan medan perang berikutnya secara efektif, maka Tiongkok mendapat peluang terbaik untuk benar-benar memenangkan peperangan. Lantas kenapa kemajuan teknologi Tiongkok begitu ditakuti oleh Amerika Serikat dan apa yang membuatnya begitu pesat menyaingi teknologi Paman Sam? Nah, pemirsa, untuk mengetahuinya kita harus melihat dari sisi sejarahnya lebih dahulu dan inilah jas merah. Pemirsa, keberhasilan Tiongkok dalam membangun dan mengembangkan teknologi tidak terlepas dari sosok jenius Xian Xuesen. Xian lahir pada tahun 1911, kedua orang tuanya yang berpendidikan tinggi mendirikan sistem pendidikan nasional Tiongkok. Sejak usia dini, Xian sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dan akhirnya lulus sebagai yang terbaik di kelasnya di Universitas Shanghai Jiaotong. Kemudian memenangkan beasiswa yang langka ke Massachusetts Institute of Technology atau MIT di Amerika Serikat. Di negara Paman Sam inilah, bersama dengan beberapa insinyur Amerika Serikat lainnya, Xian ikut mendirikan Jet Propulsion Laboratory pada tahun 1936, lembaga yang kemudian menjadi salah satu lengan utama Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Kisah hidup Xian Xuesen diketahui mirip dengan teknokrat sekaligus presiden ketiga Indonesia, yakni almarhum Profesor Engineer B.J. Habibie. Dikisahkan bahwa setelah belajar dan bekerja cukup lama di Amerika Serikat dengan posisi yang sangat strategis, Xian Xuesen diundang oleh Tiongkok untuk pulang ke kampung halamannya. Namun tidak mudah bagi Tiongkok untuk memulangkannya kembali, mengingat Xian Xuesen mengetahui banyak rahasia teknologi Amerika Serikat. Apalagi Xian Xuesen juga termasuk salah satu tim inti pengembangan program nuklir Amerika yang memproduksi bom atom. Tentu saja akan sangat sulit bagi Amerika untuk melepaskan Xian begitu saja. Meski demikian, setelah melewati negosiasi yang alot selama 5 tahun, akhirnya Amerika pun melepaskannya. Hal itu dikarenakan oleh keinginan kuat Xian Xuesen untuk pulang membangun tanah kelahirannya. Sehingga sebelum pulang ada transisi dan pengawasan ketat terhadap dirinya agar tidak membawa dokumen dan rahasia teknologi dari Amerika. Kurang dari setahun setelah kembali ke Tiongkok, Xian mengusulkan kepada pemerintah Tiongkok untuk membuat roket balistik. Proposal itu disetujui pemerintah Tiongkok dan pada akhir 1956, Xian dipercaya untuk menjadi direkturnya. Pada tahun 1958, Xian merampungkan perencanaan rudal balistik Dongfeng. Rudal ini semula meminjam teknologi dari Rusia. Namun belakangan, Dongfeng menjadi rudal antar benua dan sampai sekarang menjadi andalan Tiongkok. Selain itu, Dongfeng juga menjadi basis teknologi roket Long March yang menjadi andalan Tiongkok untuk meluncurkan satelit serta para taikonautnya ke luar angkasa. Tim riset yang dikepalai Xian ini berhasil menjadikan Tiongkok sebagai negara yang swasembada senjata nuklir dan rudal, serta membawa Tiongkok mengeksplorasi ruang angkasa untuk tujuan damai. Sekali lagi, kisahnya mirip dengan almarhum B.J. Habibie yang pulang dari Jerman tahun 1973 untuk memproduksi dan mengembangkan pesawat terbang di Indonesia dengan mendirikan PT Dirgantara Indonesia pada 23 Agustus 1976. Namun, meskipun keduanya sama-sama menjadi semacam kepala riset teknologi negara,
Bedanya, di Tiongkok jabatan tersebut tidak dilibatkan dalam politik. Sedangkan di Indonesia, jabatan tersebut termasuk dalam jabatan kementerian yang tentu saja ikut terlibat di ranah politik yang kala itu dijabat oleh almarhum B.J. Habibie dengan kapasitasnya sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Di Tiongkok, Xian Xuesen nyatanya tidak hanya melakukan pengembangan soal roket, tetapi juga meletakkan dasar-dasar pendidikan kompleks sains sehingga menghasilkan banyak ilmuwan hebat. Sedangkan di Indonesia, dasar-dasar pendidikan itu ditugaskan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek Dikti. Sebenarnya, Indonesia bisa mencontoh peran Xian Xuesen sejak pulang tahun 1955 karena Habibie baru dipanggil pulang ke Indonesia pada tahun 1973. Hanya selisih 18 tahun. Sayangnya, hal itu seakan diabaikan oleh Indonesia, mengingat Tiongkok saat itu juga memang baru mulai membangun. Tapi yang sangat disayangkan adalah talenta Habibie seakan diabaikan begitu saja, tidak dimanfaatkan untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan teknologi. Buktinya, penggabungan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi justru baru terjadi pada tahun 2015 di era Presiden Jokowi. Padahal di Tiongkok, dasar-dasar pendidikan tersebut sudah dimulai sejak tahun 1956, hanya setahun setelah Xian Xuesen kembali ke Tiongkok. Nah, akhirnya, berkat semangat inovasi yang terus dipacu, bahkan sepeninggal Xian Xuesen pada tahun 2009, Tiongkok kini dengan pendidikan yang hebat telah memiliki lebih dari 300 juta orang pandai dan bertalenta tinggi. Itu berarti lebih banyak daripada populasi Amerika Serikat, bahkan populasi negara kita sendiri. Pemirsa, kehidupan Xian Xuesen berlangsung hampir 1 abad. Pada waktu itu, Tiongkok tumbuh dari ekonomi kecil menjadi negara adidaya di bumi dan di luar angkasa. Xian adalah bagian dari transformasi itu. Sejarah besar terjadi pada tanggal 3 Januari 2019 ketika wahana bulan Tiongkok yang diberi nama Chang'e 4 berhasil mendarat di sisi terjauh bulan, yaitu di kawah Von Karman. Nama kawah bulan ini dinamai menurut nama insinyur penerbangan yang menjadi mentor Xian sendiri, yakni Theodor von Karman, seorang insinyur luar angkasa Hungaria yang bersama Xian turut mendirikan jet propulsion di Pasadena, Amerika Serikat. Nah, hari ini Tiongkok telah memimpin inovasi dan hak paten di hampir seluruh bidang teknologi utama dunia. Bahkan Tiongkok bukan lagi pembuat barang yang cepat rusak, tapi sudah merupakan pembuat barang berteknologi canggih. Lalu apa yang membuat teknologi Tiongkok bisa maju sedemikian cepat? Nah, pemirsa, yang pertama adalah pendidikan. Oleh karena pendidikanlah yang mengubah sebuah bangsa, maka Tiongkok dengan serius membangun pendidikan dan bukan sekedar bisa baca tulis saja, tetapi dengan kualitas ranking pertama di dunia. Terbukti pada tahun 2018, Tiongkok menjadi negara dengan skor program penilaian pelajar internasional atau PISA tertinggi di dunia, di mana Tiongkok dengan skor rata-rata 1.736 berhasil menduduki puncak daftar, lebih unggul dari Singapura di tempat kedua dan Estonia di tempat ketiga. Amerika Serikat bahkan hanya berhasil menduduki peringkat ke-22 dengan skor rata-rata total 1.485. Faktor kedua, pendidikan tinggi. Jadi bukan hanya pendidikan dasar yang mendapat peringkat pertama dunia, tetapi juga pendidikan tinggi atau universitas. Tahun ini, Tiongkok menjadi negara yang paling banyak terwakili dalam 10 besar universitas terbaik di Asia, dengan 4 universitas berada di Tiongkok dan 3 lagi berada di Hong Kong. Sedangkan di tingkat global, Tiongkok masuk dalam daftar 20 besar, berada di posisi 16 dan 17. Bahkan Universitas Tsinghua pernah dinobatkan sebagai sekolah teknik dan ilmu komputer terbaik dunia, mengalahkan Institut Teknologi Massachusetts atau MIT. Ketiga, pendidikan iptek, engineering, dan matematika atau STEM. Setiap tahun, Tiongkok rata-rata meluluskan 4,7 juta pakar STEM, dan ini yang tertinggi di dunia.
Bahkan posisi tersebut diprediksi akan terus bertahan hingga tahun 2030. Para lulusan STEM inilah yang membuat Tiongkok bisa mendominasi paten teknologi mengalahkan Amerika Serikat, dan Tiongkok juga berada di balik kemajuan teknologi 5G. Bahkan kini, Tiongkok sudah sukses mengembangkan teknologi 6G dengan meluncurkan satelit 6G pertama di dunia untuk uji komunikasi. Tidak hanya itu, para lulusan STEM ini jugalah yang meneliti dasar lautan terdalam dunia di atas 10.000 meter untuk menemukan energi alternatif dengan mengirimkan kapal selam berawak Ventose atau Striver hingga mencapai dasar Palung Mariana, palung laut terdalam di planet Bumi. Ventose bahkan berhasil menyelam hingga kedalaman 10.909 meter. Keempat, Tiongkok sangat mendukung kemajuan teknologi. Ini nampak jelas dari alokasi anggaran penelitian dan pengembangan atau Research and Development Tiongkok hingga mencapai 2,5% dari GDP mengalahkan Amerika Serikat. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Tiongkok dalam mendukung kemajuan teknologi. Pemerintah Tiongkok juga tidak segan menanamkan uang untuk investasi teknologi. Sebagai contoh, investasi pemerintah Tiongkok dalam energi terbarukan mencapai 360 miliar dolar Amerika. Dengan demikian, Tiongkoklah yang menguasai teknologi renewable energy. Ditambah, saat ini Tiongkok telah mendominasi produk global untuk peralatan kincir angin dan tenaga surya. Itulah beberapa alasan mengapa hingga hari ini pengembangan teknologi Tiongkok terus melaju pesat meninggalkan rivalnya dan bahkan menyaingi teknologi Amerika. Semua itu karena kekompakan rakyat Tiongkok dan keteladanan para pemimpinnya. Nah pemirsa, itulah mengapa untuk bisa memimpin dunia, pepatah Arab menyebutkan supaya kita menimba ilmu sampai ke negeri timur atau Tiongkok. Terima kasih sudah menonton. Saya Andrew dan tim redaksi Jas Merah dan Jurnal Barata Online City Loving and Living. Mohon pamit, sampai jumpa.